Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Amanda Apriani dengan NIM 100111282328123 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aktor kebijakan, contoh kebijakan dalam bidang kesehatan, serta manfaatnya. Aktor kebijakan adalah orang atau kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan dan memiliki peran atau pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Ada dua jenis aktor kebijakan, yaitu resmi seperti agen pemerintah, presiden, dan pejabat negara lainnya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu aktor non-resmi seperti kelompok kepentingan, partai politik, warga negara individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi kebijakan, dokter, perawat, atau pihak rumah sakit. Aktor-aktor ini bekerja sama dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di Indonesia. Peran mereka dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada konteks dan isu kebijakan tertentu. Salah satu aktor kebijakan dalam negara kita yaitu Presiden. Presiden Indonesia adalah aktor utama dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Presiden memiliki peran penting dalam menetapkan arah kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Beberapa kebijakan kesehatan pada masa Presiden Joko Widodo adalah penyempurnaan sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN untuk memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. Kebijakan lainnya adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Presiden Joko Widodo juga mendorong penguatan arsitektur kesehatan global selama KTT G20 dengan menekankan prinsip solidaritas, keadilan, dan inklusivitas. Selain itu, fokus pemerintah pada APBN 2022 antara lain antisipasi dampak COVID-19 melalui pengujian, penelusuran, dan pengobatan. Yang akan saya bahas kali ini terkait kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat dalam rangka menekan laju penularan COVID-19. Salah satu contohnya adalah kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM 4 level. PSBB dan PPKM adalah dua kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 dengan cara membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019. PSBB diumumkan secara resmi pada 31 Maret 2020 dan mulai diberlakukan pada 10 April 2020 di beberapa daerah yang mengajukan izin kepada Menteri Kesehatan. PSBB dilakukan selama 2 pekan dan dapat diperpanjang jika diperlukan. PSBB bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. PSBB juga mengatur pembatasan di tempat kerja, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya. Lalu, PPKM adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM digunakan pemerintah untuk menggantikan istilah PSBB sejak Januari 2021. PPKM diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan COVID-19. PPKM pertama kali diberlakukan pada 11 sampai 25 Januari 2021 di sebagian daerah di Jawa dan Bali. PPKM bertujuan untuk menangani pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai dengan cara membatasi kegiatan masyarakat pada tingkat yang bersifat mikro. PPKM lebih fleksibel karena mengizinkan sektor-sektor non-esensial yang beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat seperti perdagangan, industri, konstruksi, dan pariwisata. PPKM juga mengatur pembatasan di tempat kerja, sekolah, tempat makan, pusat perbelanjaan, dan kegiatan sosial budaya lainnya. PPKM sendiri memiliki beberapa variasi seperti PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level. PSBB dan PPKM adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut meliputi
Yang pertama, pengendalian penyebaran COVID-19, di mana PPKM dan PSBB bertujuan untuk mengatasi interaksi sosial dan mobilitas penduduk, sehingga dapat membantu mengendalikan penyebaran virus. Yang kedua, mengurangi beban sistem kesehatan. Dengan mengurangi jumlah kasus COVID-19 yang parah, kebijakan ini dapat membantu menghindari beban berlebihan pada sistem perawatan kesehatan. Yang ketiga, melindungi kelompok rentan. Kebijakan ini dapat melindungi kelompok rentan seperti lansia dan mereka dengan kondisi kesehatan yang lemah dari risiko terinfeksi virus. Dan yang keempat, memperpanjang waktu untuk persiapan. PPKM dan PSBB memberikan waktu bagi pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur kesehatan, meningkatkan kapasitas tes, melacak kontak, dan mengamankan pasokan peralatan medis. Namun, kebijakan-kebijakan ini juga mendapatkan sejumlah kritik, seperti yang pertama tentang dampak ekonomi, di mana pembatasan kegiatan ekonomi dan mobilitas dapat memiliki dampak negatif pada perekonomian dan mata pencarian masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang rentan. Lalu yang kedua, masalah sosial. PPKM dan PSBB dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk masalah seperti isolasi sosial, masalah kesejahteraan mental, dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga, penegakan kebijakan ini dapat menjadi tantangan dan dalam beberapa kasus terdapat ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan tersebut. Yang keempat, dampak jangka panjang. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan berulang PPKM dan PSBB dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang. Perlu dicatat bahwa kebijakan ini seringkali merupakan respons terhadap situasi darurat dan pemerintah berusaha mencari keseimbangan antara melindungi kesehatan masyarakat dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial yang muncul. Kritik dan penyesuaian terus-menerus terhadap kebijakan ini adalah hal yang wajar seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.